Semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Lovarisi. Di video ini aku mau membagikan resep cara membuat sosis rumahan yang rasanya enak banget, nggak kalah sama yang beli-beli. Nah, ini itu bisa dibuat usaha ya teman-teman, frozen food, atau juga bisa dibuat sostel dan juga usaha ide jualan. Nah, teman-teman penasaran gimana buatnya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga bagi teman-teman yang sudah berlangganan, saya ucapkan terima kasih banyak. Saksikan terus videonya sampai selesai ya. Di sini udah aku siapkan bahan-bahannya. Aku menggunakan daging sapi ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ayam atau ikan. Ini ada 250 gram daging sapi yang masih beku ya. Kemudian 300 gram tepung terigu. Dan ini ada 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Ini 3 siung bawang putih yang udah digoreng, 3 siung bawang merah yang udah digoreng. Ini bumbu balado, 1 butir telur. Kemudian ini ada sedikit pala. Dan kaldu bubuknya di sini saya pakai rasa sapi Royco, dan ini ladaku, kita pakai secukupnya aja. Ada gula pasir dan garam. Kemudian ini airnya saya pakai 500 ml, nanti kalau kurang bisa ditambah. Dan casingnya di sini saya menggunakan casing es lilin ya teman-teman. Untuk pengikatnya saya menggunakan benang. Nah, untuk bumbu baladonya itu untuk perasa atau pewarna ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pewarna makanan atau yang lainnya. Ini dagingnya udah aku cincang-cincang ya teman-teman, setengah kasar. Dan ini dagingnya itu masih dalam keadaan beku, tuh kan terlihat buliran es. Jadi kalau kita mau menghaluskan daging, usahakan dagingnya itu beku ya teman-teman, atau setengah beku gitu, biar lebih mudah aja ketika kita haluskan. Nah, ini udah siap kita haluskan. Oh ya teman-teman, jangan lupa dihilangin lemaknya ya, biar lebih mudah juga. Langsung aja ini kita tambahkan palanya, kita haluskan bersama dagingnya. Kemudian ini kita tutup, langsung aja kita blender. Di sini tadi aku blendernya itu setengah halus, dan ini udah tengah halus. Langsung aja di sini aku mau nambahkan telur. Kemudian kita tambahkan bumbunya, bawang merah yang sudah digoreng dan juga bawang putih yang sudah digoreng, kita masukkan semuanya. Kemudian ini kita blender lagi sampai halus. Oke, berikutnya ini dagingnya udah halus ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke mengadon, kita mencampur, kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Sekarang kita pindahkan dagingnya. Di sini udah aku siapkan tempat lebih besar. Langsung aja kita tuangkan dagingnya. Ini dagingnya udah siap. Sekarang kita masukkan bumbu-bumbu lainnya, gula pasir dan garam. Untuk takaran gula dan garamnya ini udah lengkap di description box ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di situ. Dan kemudian bubuknya, ini Royco-nya aku pakai setengah bungkus, dan lada bubuknya ini aku pakai setengah sendok teh. Kemudian ini ada yang lupa teman-teman, ada baking powdernya 1,5 sendok teh ya teman-teman, dan minyaknya tadi itu 2 sendok makan. Lupa ya teman-teman, tadi nggak ketulis, nggak kerekam maksudnya. Dan ini udah masuk semua. Sekarang kita tuangkan air, lalu ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan tidak ada yang berkerindil. Ini adonan sosisnya udah siap dicetak, ini udah siap dimasukkan ke casing plastik sosis. Dan di sini nanti itu aku membuat 2 varian ya teman-teman. Yang satu ini murni seperti ini, dan yang 2 variannya nanti itu aku tambahkan air biar tidak terlalu padat banget, alias terasa banget dagingnya, karena aku tidak terlalu suka ya teman-teman. Di sini adonannya saya bagi menjadi 2. Nah, yang pertama ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga agar nanti lebih mudah ketika kita masukkan ke dalam casing sosisnya, dan pastinya juga lebih rapi ya. Ini adonan yang pertama.
Jadi di sini nanti adonan pertama itu lebih padat dan lebih terasa banget dagingnya. Dan yang adonan kedua ini akan saya tambahkan air lagi. Di sini saya tambahkan 300 ml dan nanti itu jangan khawatir ini terlalu banyak atau encer ya. Karena nanti itu kan ada baking powder, jadi nanti tetap kental ya teman-teman. Nah, ini takaran untuk jualan. Jadi biar tidak terlalu padat dan juga bisa menghasilkan lebih banyak sosis. Di sini teman-teman nambahkan air agar lebih banyak. Untuk takarannya teman-teman bisa cek di description box ya. Untuk casingnya di sini saya gunakan plastik es lilin, jadi ukuran yang besar itu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau rapi, teman-teman bisa mengikat ujung-ujungnya, tapi kalau nggak diikat juga ya nggak apa-apa, sesuai selera aja. Contoh memasukkannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau adonannya ini padat, nah ini agak sedikit susah ya teman-teman, karena ada banyak udara yang terjebak gitu, jadinya agak sedikit di rapikan kayak gini biar nggak bolong-bolong ya, biar rapi aja. Kita masukkan secara perlahan-lahan. Setelah selesai memasukkan, ini sosisnya sedikit dihentak-hentakkan seperti ini ya teman-teman, biar nanti ketika matang itu tidak berongga-rongga alias bolong-bolong. Setelah itu langsung aja ini kita ikat menggunakan benang kayak gini teman-teman ya. Kita ikat sampai kencang biar nanti ketika direbus tidak jebol. Kemudian sudah selesai diikat, ini kita potong, kita rapikan ujung-ujungnya. Nah, ini dia udah jadi ya teman-teman, seperti ini, udah rapi banget. Untuk step yang kedua, di sini adonannya saya masukkan ke dalam botol saus, karena di sini adonannya itu sedikit encer gitu ya teman-teman, biar nanti lebih mudah aja ketika memasukkannya. Dan kalau pakai botol, tutupnya itu yang bolong ini teman-teman, itu aku potong ya. Jadi sedikit aku potong biar bolongannya itu lebih lebar, biar juga lebih mudah keluarnya. Nah, seperti ini kan lebih cepat, karena ini juga udah biasa buat bikin jualan ya teman-teman. Jadi biar lebih cepat aja. Ini teman-teman, sosisnya udah siap kita rebus. Ini ada dua varian ya teman-teman. Dan untuk merebusnya kita menggunakan air dari air dingin ya, tidak menggunakan air panas agar tidak rawan pecah. Ini sosisnya udah mendidih, sekarang kita buka. Nah, ini kalau udah matang itu dia mulai mengapung semuanya ya. Sosisnya sudah mulai mengapung dan udah ringan, jadi udah matang ya. Ini langsung matikan aja kompornya. Ini sosisnya sekarang kita angkat dan kita pindahkan di dalam air dingin biar sosisnya tetap kenyal dan warnanya juga cantik glowing. Oke, sekarang kita akan mencicip sosis yang saya buat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget teman-teman. Rasanya dapat semuanya, gurihnya dapat. Pokoknya semuanya lengkap, rasanya mantep banget. Top banget pokoknya, jempol 2 ini. Teman-teman, sosisnya udah dibungkus dipakai gini ya. Ini kalau beli itu isi 5 di frozen food gitu, harganya 25.000. Wow banget, mahal banget ya teman-teman. Jadi kalau udah bisa bikin sendiri, teman-teman harus siap banjir orderan. Ini bisa dijadikan usaha frozen food atau bisa dijadikan olahan sosis bakar, sostel atau sosis crispy dan lainnya. Oke teman-teman, sampai sini udah tertarik belum? Semoga bagi teman-teman yang pejuang receh, saya doakan rezekinya lancar, barokah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.